Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Jemari yang berada di rumah. Senang sekali saya Randa Putra Canyago dapat kembali hadir dan menyapa sahabat Jemari, menemani malam sahabat Jemari dalam program Bima Sakti, bincang malam seputar aksi tentang Jemari di live Instagram @jemarisakato. Nah, sahabat Jemari yang berada di rumah, apa kabarnya nih? Ya, boleh kalau tulis di kolom komentar kabar sahabat Jemari yang berada di rumah. Boleh, semoga ya harapan kita semua kita diberikan lindungan oleh Allah SWT, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia dalam menjalani kegiatan hari-harinya. Nah, sahabat Jemari, pada malam hari ini kita akan membahas ya sebuah topik yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan gender. Nah, pada malam ini nanti kita akan banyak membahas tentang gender dan juga akan membahas bagaimana pentingnya kebijakan yang responsif terhadap gender. Nah, sebelum itu saya boleh dulu menyapa sahabat Jemari yang ada di rumah. Boleh ditulis di kolom komentar, kita tunggu narasumber kita. Ya, di sini sudah ada Faizal, selamat bergabung Faizal. Apa kabarnya Faizal? Oke, oke, kita sambil menunggu ya narasumber kita. Oke. Nah, nanti ketika sahabat Jemari ingin bertanya, boleh langsung tulis pertanyaan di kolom komentar. Di akhir pembahasan nanti kita akan membahas bersama narasumber kita. Sepertinya narasumber kita sudah bergabung. Halo, selamat bergabung Kak Khairunisa. Oke, izin dulu sahabat. Kita minta Kak Nisa bergabung di dalam live Bima Sakti malam hari. Oke, sembari menunggu, sahabat Jemari harus persiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Nanti akan kita bahas bersama narasumber kita. Oke, apakah Kak Khairunisa sudah bergabung? Oke, wah, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Randa. Wah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, sudah siap Kak untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini? Alhamdulillah, siap. Cuma di sini mungkin... Oke, siap ya? Oke, nah sebelum kita masuk nih Kak, boleh dong Kakak perkenalkan diri dulu sekalian untuk menyapa sahabat Jemari yang ada di rumah. Boleh nih Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Jemari yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja. Dan sebelumnya, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Randa selaku host Bima Sakti pada malam hari ini yang sudah diberi kesempatan untuk saling sharing terkait tema kita, yaitu kebijakan berbasis gender. Oke, boleh tahu nih Kak latar belakang pendidikan Kakak apa nih Kak? Asalnya juga nih Kak. Oke, jadi latar belakang pendidikan itu dari SD atau gimana nih Ren? Kuliah aja nih Kak. Kuliah aja ya. Saya tuh S1 latar belakangnya dari jurusan pengembangan masyarakat Islam, tepatnya dari UNSUS Karyau Pekanbaru, dan asal dari Rengat, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu di Riau juga. Mungkin Randa pernah dengar Rengat? Pernah dong Kak ya. Nah, kesibukan Kakak sehari-hari apa nih Kak? Untuk saat ini? Kalau kesibukannya nggak terlalu sibuk ya, karena lagi ada program juga dan mungkin sekarang itu sedang melanjutkan studi dan juga masih di Jemari Sakato sama dengan Randa kita ini ya di Jemari Sakato, namun itulah kesibukannya dua hal itu.
Oke, berarti selain kuliah kayak kuliah di UNAN kayak jurusan sosiologi. Iya, bener. Oke. Dan juga telah aku sebagai staff di Jemari Sakato. Iya. Nah, sudah cukup mengenal ya sahabat ya penarasumber kita pada malam hari ini. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya Kak. Oke, boleh. Boleh banget. Boleh Kak ya? Iya, Kita menarik pembahasan kita malam hari ini itu kan tentang pentingkah kebijakan yang responsif terhadap gender gitu kan. Nah iya. mungkin ada dua pokok pembahasan kayak yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama itu adalah konsep gender, yang kedua adalah bagaimana konsep kebijakan yang responsif gender gitu. Nah mungkin kayak banyak dari sahabat jemari yang berada di rumah masih belum paham nih kak ya konsep gender itu. Apakah konsep gender ini disamakan dengan jenis kelamin gitu kak? Boleh ditolong dijelaskan kak? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Randa terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Dan benar, kita saat ini sedang membahas tentang pentingkah kebijakan yang responsif gender gitu. Nah, tadi Randa juga sudah ini ya mengklasifikasikan pembahasan yang akan pokok pembahasan yang akan kita bahas ada dua, yaitu konsep gender dan juga konsep kebijakan yang berbasis gender itu sendiri. Nah, tentu mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan Ya. kata gender ya, dan Randa juga Uh-uh. mungkin sangat familiar juga karena dalam program Bima Sakti juga kemarin saya sempat lihat sudah ada pembahasan mengenai gender. Namun kemarin Hmm. kekerasan berbasis gender. Nah, Oke. mungkin walaupun sudah ada yang dengar membahas lagi gitu untuk lebih memperkuat tentang gender itu sendiri karena masih banyak nih Ran yang mencampurkan makna dari keduanya, artinya menyamakan makna dari keduanya, padahal makna dari kedua ini sangat berbeda gitu, walaupun dia Ya. berkaitan dengan orientasi seksual, namun pemaknaannya itu fungsinya berbeda. Nah, yang Oke. pertama gender itu sendiri. Jadi gender ini adalah orang-orang banyak mengatakan gender itu tentang jenis kelamin gitu ya. Gender kamu apa, cewek atau cowok gitu. Namun ternyata gender itu adalah salah satu apa ya semacam istilah yang dibuat oleh masyarakat, yang dikonstruksikan oleh masyarakat dengan dorongan dari budaya mereka, kemudian tatanan sosial mereka, tentang untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi gender ini sebenarnya adalah istilah yang dibuat oleh masyarakat itu sendirilah untuk membedakan antar keduanya. Namun kalau jenis kelamin itu jelas pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan faktor biologisnya gitu. Contoh kalau untuk lebih memahaminya lagi, kalau gender itu bisa dalam bentuk pembagian peran, kemudian pembagian sifat, kemudian pembagian ini ya semacam style atau fashion seseorang gitu. Nah, kerap kali kita dengar kalau gender yang laki-laki itu perannya sebagai bapak atau kepala rumah tangga gitu ya. Kemudian kalau sifatnya, kalau laki-laki itu emosional, bukan, maaf, maksudnya kuat gitu ya, tangguh, kemudian perkasa gitu ya, cocok untuk menjadi pemimpin. Sementara perempuan itu cengeng, kemudian semacam apa lagi ya, sifat-sifat keibuannya kuat banget dibanding laki-laki, terus emosional. Nah, itu salah satu gender, istilah gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat gitu untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan sementara kalau yang jenis kelamin itu jelas contohnya kalau laki-laki dia ya tentu saja apa namanya alat kelamin, mohon maaf sebelumnya alat kelaminnya berbeda gitu ya dengan perempuan. Kemudian laki-laki
punya jakun misalnya seperti itu, kemudian perempuan tidak. Nah, itu bersifat mutlak gitu Ran. Ini tidak dipengaruhi oleh budaya atau tatanan sosial masyarakat gitu. Itu memang mutlak diberikan oleh Tuhan. Nah, makanya kalau jenis kelamin itu dikatakan bersifat kodrat gitu ya. Namun gender tidak gitu. Gender ini bisa berubah dari zaman atau bisa berubah sesuai dengan tempatnya gitu. Misalnya laki-laki yang dikatakan di negara A sifat-sifatnya itu berbeda dengan di negara B gitu. Nah, itu yang membuat gender itu berbeda, maksudnya berbeda antar daerah gitu pemaknaannya gitu. Nah, itu tentu saja bisa berubah-ubah gitu kan, beda dengan jenis kelamin tadi yang memang sudah mutlak. Nah, kebanyakan dari kita gitu ya, kebanyakan nih, saya mungkin dulu juga seperti ini, menganggap bahwa gender itu ya mutlak gitu, perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan bias gender gitu orang saat ini, dan bias gender ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena bias gender ini dapat menyebabkan berbagai hal, salah satunya adalah ketidakadilan gender. Mungkin seperti itu, Ran. Oke, sebelum kita bahas Kak ya tentang bias gender dan ketidakadilan gender. Nah, di sini izinkan saya dulu Kak ya menyimpulkan benang merah ya perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Nah, tadi Kak Nisa sudah sangat clear ya menjelaskan bahwasanya jenis kelamin itu adalah hal yang bersifat kodrat dari Tuhan, di mana sudah jelas ya ada namanya laki-laki dan perempuan yang ada perbedaan secara fisik gitu kayak misalnya perempuan itu bisa menyusui, bisa melahirkan, dan sedangkan laki-laki tidak bisa. Laki-laki memiliki ciri fisik yang tersendiri, begitupun juga dengan perempuan. Nah, sedangkan dengan gender, gender itu adalah sebuah peran kayak pembagian peran yang berkaitan dengan jenis kelamin namun dikonstruksikan oleh masyarakat. Bisa jadi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya itu berbeda dan gender ini pun bersifat tidak menetap ya, alias dapat bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya, sahabat ya. Di sini kita sudah dapatkan ya benang merah antara perbedaan gender dengan jenis kelamin. Jadi nanti jangan ini ya kak ya, jangan terkejut ya. Apabila kita melihat ya ibu-ibu ya sekarang sudah berprofesi sebagai tukang ojek misalnya, atau ibu-ibu yang bekerja sebagai juru parkir yang biasanya diidentikan dengan laki-laki, pekerjaan laki-laki gitu kayak. Nah mungkin di sini saya izinkan menambah kayak mungkin sahabat jemari yang berada di rumah sudah pernah mendengar kayak istilah maskulinitas dan feminim. Ya, Kak. Boleh dijelaskan sedikit Kak? Oke, jadi istilah maskulinitas dan maskulin dan juga feminis tadi ya, atau itu merupakan salah satu istilah juga sebenarnya yang ada di dalam konsep gender itu sendiri. Nah, kalau maskulinitas itu adalah salah satu istilah yang menggambarkan sosok individu dengan jenis kelamin tertentu dengan sifat-sifat yang kayak kuat gitu, tangguh seperti itu, gagah, sehingga maskulinitas yang melekat pada diri individu ini juga berdampak pada bagaimana dia diperlakukan di tatanan kehidupan sosial dia gitu atau di lingkungannya. Begitu juga dengan yang feminis tadi. Nah, biasanya kalau feminis kebalikan dari maskulin itu gitu. Namun ya kembali lagi gitu, ini adalah istilah-istilah yang dibangun oleh kita juga gitu ya. Contohnya seperti misalnya laki-laki itu nangis gitu. Nah, itu langsung tuh dijudge nggak boleh nangis gitu, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus tangguh gitu. Padahal kan laki-laki juga manusia gitu kan, yang punya sedih, ekspresi sedih, senang atau marah seperti itu. Jadi kenapa itu hanya dilibatkan kepada laki-laki saja? Nah, perlu digarisbawahi lagi bahwa konsep gender di sini adalah bukan kita ngebahas tentang perempuan saja ya,
Tapi konsep gender di sini adalah membahas tentang kedua jenis kelamin tersebut antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama mengalami ada juga ketidakadilannya gitu. Namun kalau kasus di Indonesia kebanyakan ya menurut data yang ada di pemerintahan juga itu kebanyakan menjurus yang menjadi korban adalah perempuan gitu. Makanya konsep gender di Indonesia ini lebih kental dengan perempuan gitu yang menjadi korban. Oke, berarti lebih banyak ke perempuan ya kak ya, secara kasusnya gitu. Nah, tadi Kak Nisa sudah menjelaskan nih berkaitan dengan bias gender ya, yang mengarah kepada ketidakadilan gender. Ya. Nah, boleh dijelaskan nih Kak, kira-kira bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender itu seperti apa aja sih Kak? Oke, sekali lagi terima kasih pertanyaannya Randa. Bentuk ketidakadilan gender ini mungkin bukan saya saja yang merasakan, tapi teman-teman yang ada di rumah juga merasakan ya salah satu bentuk ketidakadilan gender. Apalagi tadi seperti yang saya katakan bahwa perempuan yang sering menjadi korbannya. Nah, salah satu bentuk ketidakadilan gender ini adalah adanya stereotype gitu atau pelabelan. Jadi pelabelan-pelabelan ini itu kerap diberikan bukan hanya kepada perempuan ya, tapi kepada laki-laki juga. Contohnya kayak tadi, laki-laki nggak boleh cengeng gitu kan. Kemudian laki-laki harus tangguh. Nah, ketika dia merasa di titik terendahnya dia susah untuk mengungkapkan ekspresinya dia gitu dan dia tertekan sehingga menyebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan lain mungkin secara psikologinya juga terganggu ya Randa dengan adanya tuntutan seperti itu. Begitu juga dengan perempuan gitu, pelabelan-pelabelan yang diberikan oleh masyarakat kepada perempuan itu juga membuat perempuan ini merasakan adanya ketidakadilan. Contoh perempuan tidak boleh pulang malam gitu. Kalau misalnya pulang malam dia akan dicap buruk gitu. Padahal kan semua perempuan yang pulang malam kan bukan melakukan aktivitas yang buruk di luar gitu. Ada juga beberapa aktivitas yang mengharuskan dia pulang jam di atas pokoknya jam-jam malam lah gitu. Nah, stereotip ini kebanyakan konotasinya itu negatif gitu Ren. Nah, contohnya misalnya perempuan itu apa ya? Genit seperti itu, genit. Kemudian perempuan itu jangan pakaian-pakaian yang terbuka. Itu berarti kalau dia seperti itu nanti dia menjadi perayu seperti itu. Nah, ini juga mengapa ini ada? Mungkin bisa saya kembalikan ke ini tadi ya, konsep gender tadi. Kan perempuan ini dibilang lemah lembut ya. Lemah lembut, kemudian dia itu lebih dominan di rumah pekerjaannya. Nah, ketika lemah lembut tadi, kata lemah lembut tadi di masyarakat itu ternyata juga menyebabkan konotasi yang negatif gitu kan. Karena lemah lembut tadi, suara perempuan harus lemah lembut dan segala macamnya membuat misalnya ada yang tergoda atau semacamnya malah disalahkan lagi gitu. Itu terlalu lemah lembut gitu. Makanya jangan jadi penggoda gitu. Makanya orang laki-laki lain atau apa melirik dia terus. Nah, seperti itu sih kalau pelabelan atau stereotip itu. Kemudian ketidakadilan kedua adalah subordinasi. Nah, maksud subordinasi adalah kenomorduaan gitu. Atau istilah cepatnya itu adalah perempuan ini sulit untuk berada setara dengan laki-laki gitu. Nah, ini kerap kita jumpai, namun kita tidak sadar bahwa itu merupakan salah satu ketidakadilan. Contohnya adalah ketika ada rapat gitu atau ya rapat lah semacam itu atau pertemuan-pertemuan penting, perempuan itu dilibatkan namun tidak dalam pengambilan keputusan gitu. Yang hanya mengambil keputusan itu notabene-nya adalah laki-laki. Nah, sementara perempuan bagaimana? Perempuan disuruh untuk ke belakang aja buat minum gitu kan atau masak-masak aja untuk orang rapat kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan juga. Jadi
ketidakadilan yang lain itu adalah marginalisasi. Marginalisasi itu adalah peminggiran. Jadi peminggiran ini juga sama halnya dengan dia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan kebijakan, Ran, gitu. Ya, Karena kebijakan itu kan ini ya untuk umum gitu ya, bukan hanya orientasi seksual tertentu saja yang bisa merasakan gitu. Namun semuanya gitu, termasuk perempuan juga. Nah, dalam pengambilan kebijakan seperti ini, contohnya perempuan juga sukar untuk dilibatkan. Kemudian ada lagi beban ganda. Nah, biasanya beban ganda ini yang dialami oleh ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Nah, kenapa beban ganda ini bisa terjadi? Yaitu tadi gitu, ada semacam konstruksi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri bahwa perempuan itu harus di rumah aja, seperti itu. Perempuan harus di rumah aja, sehingga pekerjaan-pekerjaan perempuan itu notabene-nya adalah pekerjaan domestik. Ya, kalau Randa tahu seperti kayak sumur, kasur, satu lagi dapur. Nah, dengan pelabelan seperti ini menyebabkan perempuan itu ya dia mau nggak mau dia harus bekerja di rumah gitu, walaupun nanti ada faktor lain misalnya faktor ekonomi yang menyebabkan dia harus juga bekerja membantu suaminya. Nah, tapi tetap saja untuk pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab perempuan gitu, sementara laki-laki yang kebanyakan dijumpai gitu ya tidak mengambil tahulah untuk itu gitu, kebanyakan laki-lakinya seperti itu. Kemudian ada lagi sih sebenarnya Ran, salah satu ketidakadilan salah satunya adalah kekerasan nih. Kekerasan berbasis gender ini juga kerap sering terjadi. Nah, ini juga merupakan salah satu kalau Randa lihat di data-data yang ada dikeluarkan di apa ya tentang kekerasan ini. Nah, kekerasan berbasis gender ini sangat tinggi sekali gitu angkanya gitu, apalagi kekerasan dalam rumah tangga itu dalam 2 tahun terakhir dia menjadi kekerasan yang kerap terjadi gitu secara terus menerus gitu dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020. Nah, seperti itu. Dan yang paling fatalnya adalah kita tidak menyadari bahwa kekerasan ini bukan hanya yang fisik ya, tapi kekerasan verbal juga gitu, misalnya mencaci atau kayak semacam body shaming, digertak gitu. Itu juga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Oke, ini menarik Kak ya. Salah satu kayak yang sering saya jumpai dari dalam masyarakat ya, terutama contoh dari stereotype atau pelabelan ini adalah perbedaan antara janda dan duda, ya Kak ya. Di mana janda itu seringkali dicap negatif oleh masyarakat ya, berbeda dengan duda. Kalau duda biasa saja gitu Kak ya. Nah, tapi kalau janda itu sangat, apalagi wanita yang berstatus janda pergi keluar rumah nanti dibilang apa gitu kan. Apalagi nanti kalau dia bekerja pada sektor publik misalnya kayak berdagang kah, atau dia jualan, atau dia pergi ke kantor. Nah, janda ini kerap kali menjadi bahan gibah gitu oleh masyarakat. Nah, ini menarik kayak ya, mungkin izinkan saya menyimpulkan ya, berdasarkan yang Kak Nisa jelaskan tadi, setidaknya ada 5 kayak jenis dari ketidakadilan gender tadi, dimulai dari stereotype atau pelabelan, selanjutnya ada beban ganda, yang ketiga ada marginalisasi atau peminggiran wanita sebagai kelompok yang terpinggir. Selanjutnya ada di nomor 2 kan ya, di mana wanita kerap kali tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal. Yang terakhir adalah kekerasan berbasis gender, di mana perempuan kerap kali menjadi korban berdasarkan data-data yang ada pada saat ini gitu. Nah, melihat seringkali kayak perempuan menjadi korban dari ketidakadilan gender ini, apa saja sih Kak tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadinya ketidakadilan gender ini Kak? Oke, terima kasih Randa pertanyaannya lagi. Nah, ini kita mulai menjurus ke topik kita ya pada hari ini. Menanyakan terkait tindakan.
sebenarnya tindakan itu ada dua, yaitu Iya. dari diri kita sendiri atau dari masyarakat sendiri dan juga tentunya bantuan dari pihak-pihak terkait gitu. Nah, Hmm. oh boleh diri dahulu. Artinya harus meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat ini harus sadar apakah itu apakah mereka itu bebas dari ketidakadilan gender itu tadi. Kemudian sebelumnya apakah video saya ini bagus atau ada terganggu? Agak blur, Kak. Terus suaranya juga agak putus-putus, tapi masih kedengaran kok, Kak. Oke, bentar. Kalau Oke, sekarang lanjut saja, Kak apa Nisa. udah membaik? Oke, sepertinya loading, Kak ya. Oke, lanjut aja, Kak Nisa. Oke, jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri, Ran, gitu. Meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri. Namun itu agak susah sih karena seperti yang kita ketahui budaya yang kita pakai itu adalah budaya patriarki. Nah, budaya ini sangat Ternyata, ya. kuat banget gitu ya di kehidupan kita, bahkan sudah dari nenek moyang kita dahulu itu sudah ada gitu dan kita pakai hingga sekarang. Nah, tiba-tiba ada nih gerakan-gerakan baru yaitu tentang gender equality. Nah, tentu banyak Hmm. kontra gitu ya, pro dan kontra. Ada yang terbuka akan hal itu, ada juga yang sangat tertutup akan hal itu gitu. Karena menganggap menyalahi gitu ya, menyalahi kodrat seperti itu tadi. Padahal kodrat yang diberikan oleh Allah itu ada, yang dikatakan kodrat itu adalah yaitu tadi yang seperti ciri-ciri yang kita sudah bilang di awal tadi gitu ya. Nah, namun tetap saja upaya-upaya dalam penyadaran itu tetap dilakukan. Contohnya bisa melalui yang sedang Jemari lakukan saat ini gitu. Ini merupakan salah satu bentuk upaya penyadaran masyarakat juga melalui media sosial gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sulit sekali untuk menyadarkan masyarakat gitu, paling tidak kita mencoba di ranah yang terdekat kita dahulu gitu, di keluarga. Nah, misalnya pembagian kerja itu bukan hanya lagi seperti kayak mencuci piring, bukan hanya anak-anak perempuan aja gitu. Anak-anak laki-laki juga harus membantu. Misalnya kayak memasak gitu. Juga seperti itu. Kan tidak salah ya antara perempuan dan laki-laki ketika dia memasak atau dia mencuci piring, kan tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah omongan-omongan masyarakat seperti itu. Artinya konstruksi yang dibangun oleh masyarakat itu yang menyalahi sehingga membuat anak laki-laki merasa kayak inilah harga dirinya merasa hancur gitu kalau mencuci piring karena itu bukan tugasnya gitu ya. Nah, namun tidak apa-apa, itu tetap harus dilakukan. Seandainya lagi keluarga seperti ayah atau ibu kita juga sangat patriarki sekali, itu juga tidak apa-apa gitu. Dan langkah terakhir adalah diri kita sendiri. Ketika contohnya kayak mana kita nanti membangun rumah tangga, kita akan menerapkan ke anak kita bahwa tugas rumah ataupun tugas yang publik itu adalah tanggung jawab bersama gitu, bukan salah satu pihak saja. Contohnya seperti anak yang memasak, anak kecil gitu, misalnya masak anak laki-laki, kebanyakan kan saya juga dulu seperti itu kayak langsung ngejudge, jangan main itu gitu, nanti banyak spekulatif yang seperti itu. Nah, ternyata setelah saya sadari omongan-omongan saya lah yang menjadi bumerang buat anak gitu, bukan tindakan anak itu sendiri gitu. Nah, setidaknya ketika kita menemukan anak nanti dia suka masak gitu, walaupun dia laki-laki, mungkin kita berikan tanggapan seperti bagus ya nak gitu, insya Allah kamu nanti besar jadi koki hebat gitu. Nah, kata-kata seperti itu kan merubah apa ya, konstruksi masyarakat yang sudah ada gitu. Maksudnya
kita merekonstruksi kembali lah gitu terkait apa yang sudah lama diterapkan oleh orang-orang terdahulu kita. Nah, kita memulai yang baru. Nah, itu yang salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah melalui kebijakan. Nah, karena kebijakan ini sendiri merupakan salah satu bentuk salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait dalam mengatur masyarakat atau anggota-anggotanya gitu dalam bertindak. Nah, kebijakan ini juga sangat harus responsif gender gitu, karena apa ya, orang-orang tidak bisa bertindak macam-macam kalau sudah ada nih kebijakannya tentang gender equality, kan seperti itu. Oke, tadi kayak ya sebenarnya ada beberapa hal kayak yang bisa kita lakukan sebagai upaya preventif dari uh, tindakan ketidakadilan gender ini. Yang pertama adalah kita memberikan edukasi ya kepada masyarakat agar masyarakat ini menyadari merekonstruksi kembali berkaitan dengan gender, boleh itu dari level terbawah adalah keluarga kita sendiri gitu. Dan salah satu hal penting juga ya dari tindakan preventif adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga terkait yang berwenang dalam hal kebijakan publik itu. Nah, berkaitan dengan kebijakan nih Kak, boleh sedikit dijelaskan nih Kak, konsep kebijakan itu seperti apa Kak? Oke. Terima kasih Randa yang sudah memaparkan tadi juga ya, menguraikan tentang upaya dalam penerapan gender equality tadi. Namun sekarang kita beralih ke kebijakannya. Nah, jadi kebijakan sebenarnya ada dua, kebijakan sosial dan juga kebijakan publik. Nah, yang lebih kita tekan di sini adalah akan membahas tentang kebijakan publiknya gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan itu kan adalah peraturan semacam produk hukum yang dibuat oleh pemerintah lah, bisa dikatakan seperti itu, untuk mengatur masyarakat. Nah, dengan keadaan saat ini masyarakat yang patriarki ataupun masyarakat yang kurang peka dengan gender equality harus kita atur gitu ya, harus kita atur untuk peka dengan itu. Nah, salah satu yang paling memungkinkan untuk itu adalah kebijakan itu sendiri. Nah, kebijakan ini bukan hanya diciptakan, tapi juga harus diterapkan gitu atau diimplementasikan. Benar, dengan kolaborasi antar pihak gitu ya. Salah satunya bisa dari NGO sendiri seperti Jemari Sakato. Nah, kebijakan ini itu konsep umum terkait kebijakan. Namun apa sih kebijakan yang responsif gender gitu? Nah, kalau kebijakan yang responsif gender itu adalah peraturan-peraturan atau produk hukum yang dibuat yang mana dia itu mempertimbangkan antara kebutuhan-kebutuhan atau semacam memperhatikan kondisi kesenjangan yang terjadi di masyarakat, terutama bagi kaum-kaum yang termarginalkan. Salah satunya adalah perempuan, kemudian seperti itu, kemudian orang-orang disabilitas. Nah, itu yang dikatakan kebijakan yang responsif gender. Kemudian dalam kebijakan ini maksudnya adalah yang responsif gender itu dari perencanaan dan juga anggarannya. Nah, kita akan ngebahas ini nantinya, yaitu perencanaan dan penganggaran yang responsif gender itu sendiri. Dan itu Ran. Oke, berarti ini kayak memang sangat clear kayak kalau bahwasanya kalau kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan atau semacam produk hukum yang memperhatikan kaum marginal, terutama kaum perempuan yang sering dibiaskan dalam ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender. Nah, sebenarnya Kak, tujuan dari adanya kebijakan yang responsif gender itu untuk apa, Kak? Nah, sebenarnya tujuan dari adanya kebijakan yang responsif gender itu mungkin seperti yang sudah saya singgung tadi ya Ran, kita melihat tatanan sosial saat ini gitu, maksudnya ada kesenjangan antara penerimaan hak-hak dasar antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kemudian
adanya bentuk-bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satunya perempuan gitu yang notabene sering atau kerap menjadi korban ketidakadilan gender itu. Nah, kemudian ada lagi semacam uh, kalau negara ini kan bukan hanya salah satu pihak saja yang harus diuntungkan gitu, harus keseluruhan gitu ya. Maksudnya laki-laki, perempuan, lansia, kemudian ODGJ, orang dalam gangguan jiwa ya, kemudian seperti orang-orang difabel itu juga harus diperhatikan gitu Ran, sehingga kebijakan yang dibuat yang fungsinya untuk mengatur itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Makanya kebijakan yang berbasis gender ini sangat penting gitu untuk diterapkan sehingga kesejahteraan atau well-being itu bisa dirasakan oleh semuanya. Oke, berarti memang tujuan dari adanya kebijakan yang responsif terhadap gender ini adalah untuk agar seluruh masyarakat, lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang dan kondisinya dapat sejahtera atau well-being kayak ya dijamin ya oleh pemerintah bahwasanya seluruh masyarakat di Indonesia ini dapat sejahtera gitu. Nah, untuk mencapai nih kayak mencapai kebijakan yang responsif gender gitu. Caranya itu seperti apa, Kak? Bagaimana supaya kita ya dapat mencapai kebijakan yang responsif gender gitu? Oke, gimana cara mencapai kebijakan yang responsif gender? Nah, itu mungkin dari bentuk kebijakan itu sendiri. Nah, jadi kebijakan ini yang harus diperhatikan ada dua, mungkin ada dua. Yang pertama perencanaannya, yang kedua adalah penganggarannya. Karena kalau kebijakan tanpa anggaran dia tidak bisa terimplementasikan tentunya. Jadi yang pertama kita bahas perencanaannya dulu. Perencanaannya ini harus berbasis gender gitu atau responsif gender lah. Yang responsif gender maksudnya kebijakan itu kan apa ya? Seperti yang tadi untuk seluruh lapisan masyarakat sehingga apa sih kebutuhan masyarakat yang marginal itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian ini juga akan menyeimbangkan kehidupan antara seluruhnya gitu sehingga kesejahteraan itu tercapai. Kemudian langsung saja mungkin perencanaan yang dimaksud di sini adalah seperti mungkin penganggaran dulu. Tadi yang perencanaan, kemudian penganggaran. Kalau penganggaran ini adalah anggaran-anggaran yang untuk mengimplementasikan perencanaan tadi itu juga harus dialokasikan untuk kaum seperti itu gitu. Maksudnya yang program-program untuk orang-orang yang marginal itu juga harus diperhatikan gitu dengan mengalokasikan anggaran seperti itu. Nah, lantas bagaimana gitu penerapan kebijakan yang berbasis gender itu tadi? Nah, kalau misalnya yang dilihat ada 7 persyaratan kebijakan itu bisa dikatakan responsif gender gitu. Yang pertama adalah kebijakan itu harus punya komitmen gitu ya. Nah, tentu saja komitmen yang seperti apa gitu. Nah, komitmen yang mana contohnya komitmen kebijakan itu adalah visi misi kepala daerah, kemudian baik dari pusat, kemudian kepala daerah di provinsi, kemudian juga di kabupaten atau bisa disebut bupati, dan juga bahkan di desa itu visi misinya harus yang berbasis gender. Nah, harus ada ya, harus relevan gitu dengan gender equality itu tadi. Kemudian juga komitmen juga termuat di dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah gitu Ran. Nah, contohnya salah satunya RPJMD atau rencana jangka panjang rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian RKPD seperti itu. Nah, selain adanya dokumen-dokumen seperti itu, syarat-syarat lain adalah adanya kebijakan. Nah, jadi semakin banyak kebijakan tentang mengatur gender equality ini, maka semakin kuat lah gitu untuk daerah-daerah menerapkan
kebijakan yang berbasis gender. Nah, itu sudah banyak tuh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya ada Impres tentang PUG, pengaruh utamaan gender, dan banyak kebijakan-kebijakan lainnya. Salah satunya juga SDGs. Nah, di SDGs itu ada di poin kelima, itu juga poin yang menerangkan tentang adanya upaya dalam pengaruh utamaan gender. Kemudian selain adanya kebijakan tadi, kemudian ada dokumen-dokumen tertera di dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. Ada lagi harus ada. Nah, jadi di pemerintahan itu harus ada satu kelembagaan yang dibuat untuk semacam mendorong pengarus utamaan gender di dalam daerah itu sendiri, terutama dalam program-program pembangunan gitu. Nah, yang bergerak biasanya ini adalah tim-tim perancang ya di dalam pemerintahan daerah. Contohnya seperti di Bapeda, kemudian Badan Keuangan Daerah, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, itu OPD-OPD yang atau ya semacam OPD-OPD yang kerap menjadi bertanggung jawab dalam perancangan itu yang harus responsif gender. Kemudian selain itu ada namanya ketersediaan data pilah gitu namanya Ran. Nah, ketersediaan data pilah ini biasanya digunakan untuk menyediakan informasi-informasi kepada yang menyediakan informasi-informasi seperti misalnya data buruh tani. Nah, buruh tani itu diklasifikasikan lagi buruh tani perempuan berapa, buruh tani laki-laki berapa, kemudian korban kekerasan berbasis gender, data-datanya harus jelas. Kemudian ada lagi data-data kematian ibu melahirkan. Nah, harus jelas. Sehingga data-data ini akan digunakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi gitu atau merancang program-program prioritas apa yang harus dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu gitu. Kemudian ada lagi yang namanya instrumen gender, analisis gender. Nah, instrumen analisis gender ini ada dua. Yang pertama itu gender analysis pathway atau GAP. Kemudian ada lagi gender budget statement atau GBS. Nah, kedua instrumen ini kerap digunakan oleh pemerintah dalam mensinkronkan nih antara isu strategis atau isu-isu prioritas yang responsif gender dengan anggaran atau kemampuan keuangan daerah, sehingga isu-isu strategis itu mampu untuk diimplementasikan gitu. Tentu saja isu-isu strategis di sini adalah isu-isu yang responsif gender. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, partisipasi masyarakat gitu. Nah, itu tadi dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat harus dilibatkan gitu. Jangan dalam mengesahkan kebijakan atau dalam pembuatan kebijakan hanya salah satu pihak saja yang terus dilibatkan dan meninggalkan pihak-pihak yang termarginalkan itu, sehingga kebutuhan yang tertera di dalam kebijakan hanya memenuhi kebutuhan yang menghadiri gitu ya. Sehingga yang termarginalkan tetap termarginalkan. Nah, itu sih syarat yang secara umum kebijakan itu bisa dikatakan sebagai responsif gender gitu kan. Oke, sangat lengkap sekali ya, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Kanisa. Nah, sebelum saya kembali mereview ya pembahasan dari Kanisa, bagi sahabat Jemari yang berada di rumah, jika ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Nanti saya akan tolong bacakan dan kita akan berdiskusi lebih lanjut bersama Kak Nisa. Nah, betul seperti yang dijelaskan oleh Kak Nisa tadi ya, ada beberapa persyaratan ya Kak ya. Sebuah kebijakan itu bisa dikatakan responsif terhadap gender. Nah, bagaimana cara kita untuk mencapai hal tersebut? Tentunya ada perencanaan dan juga penganggaran ya. Adanya rencana tanpa adanya biaya juga tidak bisa diimplementasikan rencana-rencana yang kita ingin gunakan gitu. Nah, berdasarkan penjelasan dari Kak Nisa tadi kayak ada 7 kriteria ya.
kebijakan tersebut bisa dikatakan sebuah kebijakan yang responsif terhadap gender. Yang pertama adalah komitmen dari berbagai multi pihak, terutama para pemangku kebijakan, baik berbagai level ya, berbagai level pemerintahan untuk berkomitmen agar adanya tidak adanya lagi ketidakadilan gender pada masyarakat. Yang kedua adanya termuat dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya adanya kebijakan yang pro terhadap kesetaraan gender. Terus selanjutnya adanya ketersediaan lembaga dalam pemerintahan yang berkaitan dengan isu gender ini. Selanjutnya ada data pilah untuk melihat apakah nantinya ada beberapa kelompok marginal dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada instrumen analisis gender yang digunakan nanti untuk menilai kayak apakah adanya peluang kebijakan yang ingin kita terapkan ini pada anggaran ataupun ingin kita implementasikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah adanya partisipasi dari masyarakat langsung yang menyuarakan aspirasi supaya terjadinya keadilan gender di lingkupan masyarakat. Nah, karena sepertinya Kak ya, pembahasan kita ini sangat menarik perhatian dari sahabat Jemari di rumah, sehingga sudah ada yang bertanya nih Kak. Iya. Ini dari akun Kak Dewinta Mal. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. PUG yang berbasis pemberdayaan masyarakat bagaimana Kak? Oke. Langsung dijawab, Ran? Oke, boleh langsung jawab aja langsung Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Dewi yang sudah memberikan pertanyaan tentang bagaimana sih pengarus utamaan gender yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, sebenarnya PUG itu sendiri merupakan salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat gitu ya. Dan bentuk nyatanya seperti apa? Bentuk nyatanya itu adalah seperti yang sedang kemarin Jemari terlibat gitu, yaitu dalam program Setapa. Kalau Randa tahu, jadi program Setapa ini adalah salah satu program yang isunya tentang lingkungan sekaligus isunya tentang gender equality gitu. Nah, jadi program Setapa ini bentuk produk outputnya adalah menghasilkan sebuah kebijakan yang salah satunya responsif gender dan juga responsif tentang lingkungan gitu, perlindungan lingkungan. Nah, salah satu bentuk pemberdayaan dalam adanya penciptaan kebijakan ini adalah kita itu melibatkan tentang isu-isu perempuan di dalam indikator-indikator kebijakan gitu. Kita juga melibatkan perempuan-perempuan ataupun komunitas-komunitas perempuan dalam pembuatan kebijakan juga. Nah, kebijakan seperti apa? Kebijakan yang dibuat adalah bagaimana memberikan seperti reward kepada masyarakat yang peduli akan lingkungan. Nah, masyarakat yang peduli akan lingkungan ini salah satunya termasuk perempuan, karena ada komunitas-komunitas perempuan yang peduli sampah, seperti itu ya, yang kerap melakukan atau menciptakan benda-benda atau barang-barang yang bernilai jual dari sampah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk nyata dari kebijakan yang responsif gender itu juga mendukung atau mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian ada lagi, kalau kebanyakan itu adalah tentang UMKM. Nah, UMKM yang ada di masyarakat itu selalu salah satunya adalah ditingkatkan dengan apa ya namanya yang dengan melalui pengarus utamaan gender itu sendiri gitu Ran. Misalnya kayak dalam pembuatan dalam mengerjakan UMKM itu gimana sih ranah yang apa namanya yang ramah anak gitu kan, atau ramah perempuan. Tentu saja kan perempuan itu kan seperti yang kodratnya ya, ini kodratnya perempuan itu kan menyusui seperti itu ya. Kemudian ada yang menstruasi seperti itu. Nah, tentu saja
UMKM atau apalagi UMKM yang sudah besar, yang sudah bisa dikatakan semacam apa ya, tempat pabrik lah seperti itu tuh sudah harus disediakan lah yang kayak ruang menyusui seperti itu. Kalau misalnya mens di hari pertama itu ada dispensasi seperti itu. Nah, itu bentuk lainnya kalau pengaruh utamaan yang pemberdayaan contohnya gitu. Mungkin itu sih. Oke, berarti clear Kak ya, sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Kak Nisa, langsung penerapannya kepada masyarakat langsung. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari sahabat Jemari? Sepertinya tidak ada Kak ya. Oke. Mungkin Oke. saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman atau ya pengalaman Jemari yang membuat sebuah kebijakan yang responsif gender itu tadi. Nah, jadi memang seperti yang tadi ada 7 syarat ya Ran, ada 7 syarat yang dimana dikatakan kebijakan itu responsif gender. Dan alhamdulillah yang kita lakukan itu memang sudah responsif gender gitu Ran. Salah satunya dalam pembuatan kebijakan itu kita harus membuat kelompok kerja terlebih dahulu. Jadi kebijakan yang dibuat ini adalah semacam apa ya, semacam yaitu tadi kebijakan untuk perlindungan lingkungan yang mana pro juga dengan gender equality itu tadi. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan anggotanya dulu. Nah, anggota di sini seperti yang disampaikan tadi, kita harus melibatkan juga perempuan, laki-laki gitu ya, karena kebutuhannya kan sama gitu. Nah, alhamdulillah dalam yang menjadi anggota Pokjanya itu semuanya sudah sudah semua aspirasinya sudah memumpuni. Kemudian yang kedua yang kita lakukan setelah adanya anggota Pokja itu, kita mengidentifikasi mengidentifikasi visi misi kepala daerah, kemudian program-program prioritas daerah dan dokumen-dokumen daerah yang mana yang responsif gender. Nah, itu yang kita ambil sebagai indikator. Indikator di sini digunakan untuk menilai gitu ya, menilai yang mana nanti akhirnya adalah untuk menunjang atau yang responsif gender itu juga. Nah, kita utamakan visi misi dan juga program-program strategis yang pro akan gender equality itu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita masukkan dia ke dalam indikator-indikator penilaian. Artinya indikator-indikator penilaian ini berarti yang sudah sudah ada termuat gender equality-nya, kemudian tentang lingkungannya gitu. Artinya yang mana yang harus kita berikan penguatan gitu. Nah, ketika kita sudah menetapkan indikator, kita membentuk sebuah instrumen penilaian. Nah, di instrumen penilaian inilah anggaran atau gender budgeting itu tadi gitu. Kalau tadi itu kan perencanaan yang berbasis gender, seperti kayak mengidentifikasi dan semacamnya. Kemudian di penilaian ini kita membuat semacam persentase setiap indikator-indikator itu nanti akan dapat berapa persen anggaran dalam implementasi kebijakan ini. Nah, itu kita bagi sesuai, kita bagi rata gitu ya, antara lingkungan dan juga yang responsif gender atau gender equality itu tadi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program itu sesuai lah gitu. Nah, di anggaran inilah yang memang yang dinamakan responsif gender itu tadi, atau gender budgeting seperti itu. Nah, ketika sudah kita terapkan, kita buat semacam instrumen penilaiannya, baru kita nanti libatkan masyarakat untuk, yaitu tadi partisipasi masyarakat kan harus dilibatkan di sini. Nah, itu dari seluruh masyarakat, mulai dari pemangku adat, kemudian komunitas-komunitas perempuan, kemudian komunitas peduli lingkungan, kemudian lembaga swadaya masyarakat, kemudian pemerintah tentunya.
memusyawarahkan terkait apa yang sudah dibentuk di dalam kebijakan ini gitu. Nah, ketika sudah mendapatkan dan juga tentunya pemerintah desa ya, karena ini bergerak untuk desa. Ketika sudah clear di sana, baru kita sahkan itu kebijakan. Nah, itu bentuk nyata dari kebijakan yang responsif gender itu sendiri, Ran. Oke, sangat luar biasa sekali kayak kontribusi Jemari yang sudah sadar ya kayak sudah memahami betul kebijakan yang berbasis gender gitu. Nah, sepertinya karena pembahasan kita seru kak ya, kita sudah lewat nih kak 10 menit dari rencana bincang kita malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup boleh kakak berikan closing statement gak nih kak untuk sahabat Jemari yang berada di rumah? Closing statement ya. Closing statementnya adalah mungkin mari kita sama-sama semuanya untuk sadar gitu kan, untuk membuka kembali pikiran kita, apakah yang kita rasa ini benar, apakah sudah benar gitu, atau ada yang salah. Karena perempuan kan bisa, dari ibu kita kan perempuan juga gitu, adik kita kan perempuan gitu, apakah mereka pantas mendapatkan ketidakadilan gender ini ya, ketidakadilan ini, apakah itu harus dibasmi atau semacamnya. Dan salah satu lagi, kita sebagai masyarakat sipil bukan harus menutup mata dengan kebijakan publik yang notabene bukan ranah kita katanya gitu. Padahal harusnya kita sebagai masyarakat sipil juga harus aware dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena kita bisa tahu apakah kebijakan ini kita butuhkan atau tidak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu saja. Nah, makanya dari itu, ayo teman-teman semuanya, kita harus aware dengan kebijakan-kebijakan, cari tahu lagi apa sih kebijakan publik itu. Salah satunya nanti akan ada ya, Jemari Sakato menyediakan kelas kebijakan publik. Nah, mana tahu bisa mengikuti kelasnya. Mungkin itu sih, Ran. Oke, sangat luar biasa sekali pembahasan kita malam hari ini dan closing statement-nya Kak ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Kanisa bahwasanya Jemari Sakato akan segera ya membuka kelas kebijakan dan penganggaran. Jadi bagi sahabat Jemari yang berada di rumah yang nonton live Instagram pada malam hari ini, jika berminat untuk membahas dan mengenal lebih lanjut mengenai tentang kebijakan dan penganggaran, boleh langsung join, boleh langsung daftar di Jemari langsung kak ya. Oke, terima kasih Kanisa atas waktunya, atas sharing informasi yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat sekali baik saya pribadi maupun sahabat Jemari yang berada di rumah. Terima kasih banyak Kanisa, dan terima kasih juga kepada sahabat Jemari yang terus menonton ya program Bima Sakti setiap Selasa malam. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Follow juga beberapa akun media sosial Jemari, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, maupun website Jemari langsung. Jika ada pertanyaan boleh langsung DM di seluruh akun akun media sosial Jemari Sakato. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kanisa maupun sahabat Jemari berada di rumah. Selamat malam, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Akhir kata, saya Rana Putra Canyago pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Randa. Oke, terima kasih kembali Kak.